hiburkanku, selalu hiburkanku. Katakan, Tuhan kemenanganku, Dia ubah hidupku. Masa yang telah lalu dijadikan baru. Katakan, jiwaku berseru. Nyatakan saudara, kemenanganku dapat dalam-Mu. Keselamatanku dapat karena-Mu. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Katakan, takkan ku ragu, Kau bersamaku. Tuhan kemenanganku, Dia ubah hidup kita saudara. Masa yang lalu dijadikan baru. Katakan, jiwaku bersama. Mari serukan saudara. Kemenanganku dapat dalam-Mu. Keselamatanku dapat karena-Mu. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Natal segera tiba. Mari sambut dengan sukacita. Salah satu 5 pilar Gereja BES adalah diakonia. Program ini bertujuan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjadi berkat bagi gereja-gereja yang membutuhkan. Saat ini sudah lebih dari 1.000 gereja yang telah dibantu melalui diakonia Natal. Mari terus menjadi berkat lewat program ini dengan cara men-scan barcode yang tertera pada layar LCD. Terima kasih, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, kurang keras, shalom, haleluya. Seberapa banyak saudara percaya bahwa malam hari ini kita yang hadir tempat ini di jamaah Tuhan. Boleh angkat tangan bersama-sama, berikan sorak-sorai tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Ayo bersama-sama kita hadir, membawa yang terbaik dari hati kita, hidup kita untuk Tuhan malam hari ini. Kita tundukkan kepala kita bersama-sama. Sungguh kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Seberapa banyak anak-anak-Mu yang hadir malam hari ini. Kami membawa hidup kami dan hati kami yang terbaik buat Tuhan. Kami rindu malam hari ini memberikan penyembahan kami yang terbaik. Biarlah Tuhan, Engkau menjamah kami malam hari ini. Engkau menyentuh setiap hati kami. Engkau lihat setiap hati kami. Bahwa kami rindu untuk memuji menyembah-Mu malam hari ini. Terima kasih Bapa. Biarlah atmosfer-Mu ada di tempat ini, menjamah setiap kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka ibadah malam hari ini. Haleluya. Bersama-sama kita katakan,
suci, Maha mulia, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun nyanyikan Bapa yang kekal, Maha kuasa. Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun serukan, haleluya, haleluya. Kudus, kuduslah, oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Mari berikan sorak-sorai tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Allah yang suci, Maha mulia, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun nyanyikan Bapa yang kekal, Bapa yang kekal, Maha kuasa. Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun serukan, haleluya. Angkat tangan bersama-sama, katakan haleluya Tuhan, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Kudus, kuduslah, oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Katakan haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Engkaulah Allah kami yang suci Tuhan, Allah yang suci.
Bersama kami naikkan sembah kami bagi Engkau Tuhan. Kudus, kuduslah Engkau Tuhan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Jamah kami Tuhan, jamah kami malam ini. Biarlah masyarakat kaya kami rindu lawatan-Mu. Syukur, syukur, syukur. Thank you Jesus. Pujilah nama Tuhan. Sekali lagi bersama katakan haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Ini malam perjumpaan setiap kami dengan Engkau Tuhan.
percaya Tuhan ada tempat ini. Kami percaya Tuhan menjamah kami malam hari ini. Jangan lewatkan kami Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang lebih tahu setiap hidup kami. Thank you Tuhan. Thank you Jesus. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Sekali lagi bersama-sama katakan, Engkau yang lebih tahu Tuhan. Engkau yang lebih tahu. Benar Tuhan, Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti, yes Lord, cara untuk menolong hidupku. Semua bersama-sama katakan, ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Mari yang percaya berikan sorak-sorai tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Ibadah dahsyat dan ajaib. Haleluya, haleluya. Yes Lord. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong
sia-sia di dalam Engkau Tuhan. Ketika kami sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan, tidak akan pernah gagal. Kami percaya bahwa Tuhan memberikan kemenangan buat setiap kami. Yes Lord. Sekali lagi kami jemaat menaikkan pujian ini Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikan. Yes Lord Jesus, terima kasih. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji. Sekali lagi katakan ku percaya Kau Tuhan tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji. Ku percaya menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-Mu. Hallelujah. We worship You, Jesus. You are Almighty. You are Almighty God. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Hanya Engkau yang kami mau, hanya satu-satunya Engkau dalam hidup kami Tuhan. Yes. Kami mau deklarasikan bahwa hidup kami ada sampai hari ini untuk memuliakan Engkau Tuhan. Amen. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ini hati, ini pujian kami hanya bagi Engkau Tuhan. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is
dan lapar Kau berikan buat setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus yang siap lebih dahsyat lagi. Sama-sama kita mau katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Baik, selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih, Shalom. Saya yakin semua kita yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang tidak percaya kepada kata kebetulan. Amin. Sebab hal yang paling kecil dalam hidup kita ada di dalam pengaturan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya malam hari ini, seberapapun kita yang hadir dan siapapun kita yang ada di tempat ini, percayalah, setiap kita adalah orang-orang yang Tuhan tentukan untuk ada di tempat ini. Sebab Bapak Ibu Saudara, bukan kebetulan Bapak Ibu Saudara ada di sini, bukan karena ada seseorang yang lain Bapak Ibu Saudara ada di tempat ini, tapi oleh karena tangan Tuhan yang membawa Bapak Ibu Saudara datang di tempat ini. Kenapa Tuhan bawa kita datang di tempat ini Bapak Ibu Saudara? Jawabannya adalah karena Tuhan sedang punya urusan sama masing-masing kita. Itu sebabnya mari kita arahkan segenap hati pikiran kita, fokus kita hanya kepada Tuhan. Satu kali Bapak Ibu Saudara, saya ada baca sebuah kisah nyata dari seorang reformator dunia yang bernama Martin Luther. Suatu ketika dalam hidupnya Tuhan izinkan dia mengalami satu rasa ketakutan dan kekhawatiran yang begitu dalam. Sampai-sampai dia lupa kalau Tuhan itu sanggup untuk menolongnya. Lalu pada suatu pagi Bapak Ibu Saudara, dia melihat istrinya sedang berkemas-kemas mau pergi. Dengan berpakaian serba hitam. Kita tahu kalau di dunia barat Bapak Ibu Saudara, orang berpakaian serba hitam artinya mereka mau pergi ke perkabungan. Lalu Martin Luther tanya, siapa yang meninggal? Lalu istrinya berkata, kamu tidak tahu? Tuhan sudah meninggal. Mendengar jawaban istrinya, Martin Luther terkejut. Dia berkata, tidak mungkin Tuhan meninggal. Dia itu kekal. Jahat sekali kata-katamu itu. Namun dengan tenang istrinya kemudian berkata, kalau kamu bisa sebegitu yakin bahwa Tuhan itu masih ada, lalu mengapa kamu hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran sedemikian rupa? Sesaat Martin Luther terhenyak mendengar jawaban dari istrinya dan menyadari dia betapa bijaksananya istrinya mengingatkan kepada dia bahwa selama masih ada Tuhan, kita tidak perlu hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan. Bapak Ibu Saudara, sebagai anak-anak Tuhan tentunya kita tidak perlu hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Sebab kita punya Bapa yang sanggup untuk menjaga dan memelihara hidup kita. Itu sebabnya malam hari ini saya mau sharing dengan Bapak Ibu Saudara mengenai satu kata yang begitu dekat dengan kehidupan setiap umat manusia di muka bumi ini tanpa terkecuali orang yang menyebut dirinya orang percaya. Yaitu ketakutan dan kekhawatiran. Yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, lalu apakah kita tidak boleh takut? Apakah kita tidak boleh khawatir? Jawabannya tentu boleh. Kenapa boleh? Sebab rasa takut dan khawatir itu manusiawi. Rasa takut dan khawatir itu bagian dari jiwa kita. Sama seperti bahagia, kecewa, sedih, senang dan sebagainya. Lalu apa yang menjadi tidak boleh? Ketika kita membiarkan rasa takut dan khawatir itu menguasai hidup kita. Sehingga rasa takut dan khawatir itu berubah menjadi ketakutan dan kekhawatiran. Itu yang tidak boleh Bapak Ibu Saudara. Lalu apa yang firman Tuhan katakan tentang ketakutan dan kekhawatiran ini? Izinkan dengan hormat, saya jemput semua kita bangkit berdiri. Dengan segala hormat, dengan iman di hadapan Tuhan, kita mau membaca kebenaran firman Tuhan terlebih dahulu. Yang terambil dari Matius 6 ayat ke-25 sampai ayat yang ke-34. Baik Bapak Ibu Saudara, judul dari perikop ini hal kekhawatiran. Kita baca sama-sama ayat ke-25 sampai ayat ke-34, 1, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?
Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Malam ini saya mau minta tolong sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Tolong bantu saya Bapak Ibu Saudara. Carikan saya satu kata yang tidak termasuk di dalam kata semuanya. Bapak Ibu Saudara mau sebut apapun itu sudah termasuk di dalam kata semuanya. Dan ini janji Tuhan. Ketika kita mencari Tuhan di atas segalanya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada setiap kita. Bapak Ibu Saudara, manusia dikaruniai oleh Tuhan pikiran yang jauh lebih canggih dari makhluk hidup lainnya. Karena mereka bisa memikirkan banyak hal dalam waktu yang bersamaan. Namun Bapak Ibu Saudara, kelebihan ini seringkali tidak selamanya berdampak baik. Bahkan seringkali justru menjadi bumerang bagi diri manusia itu sendiri. Karena pada akhirnya mereka dikeroyok oleh pikiran mereka sendiri. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan memulai rancangan karyanya atas hidup kita, apakah mungkin hanya untuk membiarkan kita tenggelam dalam lubang keputusasaan? Ketika Tuhan memulai rancangan karyanya atas hidup kita, apakah mungkin hanya untuk membiarkan kita tenggelam dalam samudera kehidupan ini? Tentunya tidak akan pernah. Itu sebabnya ketika tangannya sedang menuntun kita menyeberangi samudera kehidupan kita hari ini. Lalu di separuh perjalanan tiba-tiba badai datang menerpa kita. Ketahuilah kasih dan kuasanya akan tetap sanggup untuk menuntun kita di dalam sisa perjalanan yang masih ada. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ubah cara pandang kita. Jangan terus pandang persoalan dan masalah. Sebab kalau hanya itu yang kita pandang, percayalah semakin lama dia akan menjadi semakin besar lalu menutupi kebesaran Tuhan atas hidup kita. Itu sebabnya ubah cara pandang dan pikir kita. Pandang kepada Allah kita, maka kita akan mendapati kita punya Tuhan yang jauh lebih besar dari segala persoalan yang ada dalam hidup kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Sama-sama katakan, kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu harap
tidak akan pernah terjadi dalam hidup ini. Masalah meninggalkan kita dalam keadaan yang sama seperti ketika dia mendatangi kita. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, tidak akan pernah terjadi dalam hidup ini masalah meninggalkan kita dalam keadaan yang sama seperti ketika dia mendatangi kita. Sebab selalu ada dampak dan akibat yang terjadi dalam hidup kita ketika masalah itu datang dan terjadi dalam hidup kita. Dampak dan akibatnya cuma ada dua kemungkinan Bapak Ibu Saudara. Kemungkinan yang pertama, keadaan kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Karena lewat persoalan masalah yang datang dan terjadi dalam hidup kita, kita memperoleh banyak pelajaran berharga. Lewat persoalan dan masalah yang terjadi dalam hidup kita, kita menjadi semakin kuat dalam hidup ini. Namun dampak dan akibat yang terjadi yang kedua justru sebaliknya Bapak Ibu Saudara. Keadaan kita menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Dan kalau masalah itu menjadikan keadaan kita lebih buruk dari sebelumnya, berarti ada yang salah dari dalam diri kita. Ketika kita meresponi masalah itu pada saat dia datang dan terjadi dalam hidup kita. Mengapa demikian? Sebab bukankah Roma 8 ayat yang ke-28 katakan bahwa Allah kita adalah Allah yang turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya apapun yang Tuhan sedang izinkan terjadi dalam hidup kita hari ini, kalau saat ini Bapak Ibu Saudara ada dalam keadaan baik, puji Tuhan. Namun kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara malam ini dalam keadaan yang kurang baik, atau mungkin sama sekali tidak baik, izinkan saya katakan, percayalah Bapak Ibu Saudara, paling tidak untuk saat ini adalah keadaan yang terbaik bagi kita. Sebab tidak akan pernah boleh terjadi sesuatu dalam hidup kita tanpa seizin daripada Tuhan. Dan kalau Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita, saya yakin dia pasti sedang punya maksud dan tujuan di balik semuanya itu. Apa maksud dan tujuan Tuhan atas hidup kita? Apapun yang kita alami hari ini Bapak Ibu Saudara, percayalah ujung-ujungnya pasti akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari sekali lagi dengan iman kita mau katakan, kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Ini kepercayaan kami di hadapan-Mu malam ini Tuhan. Tidak pernah terlambat pertolongan. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Mari dengan bangkit
percayalah. Biarlah tinggalkanmu dengan iman, percayalah. Biarlah tinggalkanmu. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Yang tidak keberatan, mari angkat kedua tangan, katakan penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Arti kehadiranmu Tuhan. Arti kehadiranmu Tuhan. Bersamamu Tuhan, kami aman. Bersamamu Tuhan, kami tenang. Hanya Engkaulah yang kami andalkan, yang kami percaya selamanya. Mari dengan segala hormat kita mau angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Serahkan semua ketakutan dan kekhawatiran kita di dalam tangan-Nya, sebab Dialah pemelihara hidup kita. Selamanya takkan pernah berhenti percaya. Selamanya hanya Engkaulah yang kami percaya. Bantu setiap kami saat ini Tuhan, untuk kami bisa mempercayai Engkau lebih dari hari yang kemarin. Bantu setiap kami Bapa, untuk kami selalu memegang kepercayaan kami. Bahkan di saat kami sedang tidak punya satu pun alasan untuk bisa percaya. Oleh karena apa yang sedang terjadi.
oleh karena apa yang sedang kami alami dalam hidup kami. Sebab hidup kami ini hanya oleh karena percaya. Dan satu yang kami imani, Engkau tidak akan pernah mempermalukan orang yang meletakkan kepercayaannya kepadamu Bapa. Lewat segala musim dalam hidup kami, sudah kami buktikan sendiri. Sungguh, Engkau telah menjadi Bapa yang bisa kami percayai. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, harus kita akui, kadang sulit untuk bisa menyaksikan bagaimana cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Sebab tidak semua rahasianya Dia singkapkan bagi kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak menuntut kita untuk memahami semuanya. Yang Tuhan minta adalah tetap taat dan setia kepadanya. Di masa-masa pandemi yang berkepanjangan ini Bapak Ibu Saudara, ada begitu banyak orang hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran tentang keuangan, pekerjaan, usaha, bahkan masa depan mereka. Dan saya menyebut semua ini sebagai lembah kekelaman yang ada dalam hidup kita. Namun berita baiknya Bapak Ibu Saudara, di dalam lembah kekelaman itu kita sedang berjalan. Kita tidak berhenti. Kita tidak tinggal di dalam lembah kekelaman itu. Tetapi di dalam lembah kekelaman itu kita sedang berjalan. Apa artinya? Kita sedang melewatinya, lalu meninggalkannya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara jangan pernah putus harap kepada Tuhan. Sebab tidak untuk selama-lamanya Dia biarkan orang benar tertindas dalam hidupnya. Apapun persoalan dan masalah dalam hidup kita hari ini Bapak Ibu Saudara, percayalah semuanya itu ada masa kadaluarsanya. Itu sebabnya hidup ini dijalani saja. Jalani saja Bapak Ibu Saudara. Sebab hidup ini adalah sebuah proses. Dan di dalam Tuhan tidak ada jalan pintas. Sekalipun kita sedang mempunyai kesempatan untuk mempercepat langkah kita, tetap di dalam Tuhan tidak ada jalan pintas. Sebab semuanya butuh proses. Namun sayangnya Bapak Ibu Saudara, ketika sedang mengalami proses, ada banyak kali kita justru seringkali malah protes. Kenapa sih Tuhan? Kok masalah dalam hidup saya nggak selesai-selesai? Bapak Ibu Saudara tidak usah berkata demikian kepada Tuhan. Kenapa? Sebab selama kita hidup di dunia ini, masalah akan selalu ada. Selesai masalah yang satu, tanpa diundang masalah lain datang. Selama kita hidup di dunia, masalah akan selalu ada. Sebab masalah itu adalah sekolah kehidupan. Seperti tadi saya katakan, lewat masalah yang terjadi, kita memperoleh banyak pelajaran berharga. Lewat persoalan masalah yang terjadi, kita semakin kuat dalam hidup ini. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan kita saat ini, percayalah sesuatu yang baik pasti datang bagi orang yang mau selalu bersabar. Sesuatu yang lebih baik pasti datang bagi orang yang mau percaya. Dan sesuatu yang terbaik pasti datang bagi orang yang selalu mau berserah hanya kepada Tuhan. Ku berserah, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku.
sama-sama katakan, ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Yang mau berserah, mari sama-sama katakan, ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Sebagai Tuhan yang baik, sebagai Bapa yang sangat amat baik, tentunya seringkali Dia mengirimkan bagi kita hadiah. Namun sayangnya Bapak Ibu Saudara, setiap kali Dia mengirimkan bagi kita hadiah, Dia selalu membungkusnya dengan masalah. Semakin besar hadiah yang Dia mau kirimkan buat kita, maka semakin besar juga masalah yang membungkusnya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini kita sedang diperhadapkan dengan masalah yang begitu besar, biarlah kita meresponinya dengan benar. Dan percaya, pasti ada berkat Tuhan yang besar di balik masalah besar yang sedang terjadi dan kita alami. Namun sekali lagi sayangnya Bapak Ibu Saudara, setiap kali sedang menghadapi masalah yang besar, kita justru seringkali melakukan dua kesalahan besar. Kesalahan besar yang pertama, kita seringkali merasa lebih pintar daripada Tuhan. Itu sebabnya berapa sering kita mencoba untuk mengatur Tuhan. Kita mencoba untuk mengajari Tuhan tentang apa yang harus Dia kerjakan dalam hidup kita. Tuhan, kalau Tuhan buat begini dalam hidup saya, nanti saya akan begini nih Tuhan. Nanti kalau saya sudah begini, kita ajari Tuhan tentang apa yang Dia harus kerjakan dalam hidup kita. Padahal firman Tuhan jelas-jelas katakan, adapun jalannya, pikirannya, dan rancangannya jauh lebih tinggi dari jalan, pikiran, dan rancangan hati kita. Kesalahan besar yang kedua, kita selalu memberikan batas waktu bagi Tuhan untuk Dia segera melakukan seperti apa yang kita perintahkan. Kalau dalam jangka waktu sekian Tuhan tidak kabulkan doa saya, kalau dalam jangka waktu sekian
Tuhan tidak melakukan seperti apa yang saya minta. Lalu kita ancam dia. Bapak Ibu Saudara, biarlah saat ini semua kita diberikan kerendahan hati untuk mengakui bahwa Tuhan itu punya terlalu banyak macam cara untuk menolong setiap kita. Mungkin saja dia begitu lambat. Bapak Ibu Saudara, satu hal yang kita harus ingat betul. Bahwa Tuhan itu selalu menolong kita, itu pasti. Namun sayangnya Bapak Ibu Saudara, seringkali pertolongan Tuhan datang dalam hidup kita justru di detik-detik terakhir dari batas kesabaran kita. Pertolongan Tuhan seringkali justru datang di detik-detik terakhir dari batas pengharapan bahkan kepercayaan kita kepadanya. Itu yang terjadi dengan bangsa Israel ketika mereka dikejar oleh tentara Firaun. Di depan mereka tidak ada jalan. Yang ada cuma laut teberau yang begitu lebar dan dalam. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini kita seakan-akan sedang berhadapan dengan jalan buntu. Seakan-akan tidak ada jalan di depan kita. Jangan sekali-sekali katakan sudah tidak ada jalan lagi. Sebab di dalam Tuhan kita selalu ada jalan. Kalau hari ini kita sedang diperhadapkan dengan jalan buntu, ingatlah bagaimana Allah kita pernah membuka jalan bagi suatu bangsa. Ketika dia membelah laut teberau itu menjadi dua. Dan malam ini dengar baik Bapak Ibu Saudara. Kalau terhadap satu bangsa saja dia mampu, apalagi terhadap satu keluarga. Apalagi terhadap satu pribadi yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan apa yang pernah dia lakukan itu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan kita hari ini, bagaimanapun situasi kita saat ini, sama-sama kita katakan, Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang sukar di matamu, ku serahkan hidupku padamu. Sekali lagi dengan iman, Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang sukar di matamu, ku serahkan hidupku padamu. Ku
Yang setuju mari sama-sama katakan, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Yang telah mengecap kebaikan Tuhan katakan, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagimu. Jadikan ini kesaksian kita katakan, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku, tak berubah selamanya. Tuhan baik, Dia baik bagiku. Mari sekali lagi yang setuju katakan, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Ini kesaksian kami Tuhan, apapun dan bagaimanapun, Tuhan baik, Dia baik bagiku selamanya. Tuhan baik, Dia baik bagiku, tak berubah. Tuhan baik, Dia baik bagiku. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, apapun dan bagaimanapun keadaan kita saat ini, semua itu tidak akan pernah mengubah kebenaran bahwa selama-lamanya Dia adalah Tuhan yang baik bagi kita. Itu sebabnya jangan pernah mengukur kasih setia Tuhan dengan apa yang terjadi, apa yang kita alami dalam hidup ini. Sebab kalau kita hanya mengukur kasih setia Tuhan hanya dengan apa yang sedang terjadi dan kita alami dalam hidup kita, maka selama-lamanya kita tidak akan pernah punya pandangan yang benar tentang Tuhan. Itu sebabnya di tengah-tengah kita menghadapi apapun dalam hidup ini, Tuhan minta kita memiliki iman yang dewasa, yang melihat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita sebagai sebuah proses pemurnian. Iman yang dewasa jangan pernah dipengaruhi oleh keadaan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ketika keraguan-raguan akan kasih dan kebaikan Tuhan datang dalam hidup kita, kembali kepada 3 kebenaran tentang kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Yang pertama, Dia adalah Tuhan yang ada di mana saja. Sebab Dia adalah Tuhan yang omnipresence. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, kemana aku dapat pergi dari hadapan-Mu? Kemana aku dapat lari menjauhi roh-Mu? Aku terbang dengan sayap fajar turun ke dalam dunia orang mati, di situ pun Engkau. Artinya Bapak Ibu Saudara, tidak ada satupun tempat di muka bumi ini yang Tuhan tidak bisa pantau. Yang kedua, Dia tahu segala-galanya. Alkitab mencatat
Dari surga dia memandang ke bumi. Dari tempat kediamannya dia menilik setiap umat manusia di muka bumi ini. Itu sebabnya dia tahu betul seberapa buruk keadaan kita hari ini. Dia tahu betul seberapa parah sakit kita hari ini. Dia tahu betul seberapa tidak enaknya perasaan kita saat ini. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, apapun dan bagaimanapun keadaan kita hari ini, percayalah tidak akan pernah ada satu pun yang mengerti kita, tidak akan pernah ada satu pun yang peduli dengan kita, sebagaimana Dia Allah mengerti dan mempedulikan setiap kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kuasanya tidak pernah berubah dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kalau dulu Dia bisa buka jalan, selama-lamanya Dia tetap adalah Tuhan yang mampu untuk membuka jalan. Itu sebabnya sekali lagi, Tuhan tidak minta banyak dari kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan cuma minta satu. Apapun dan bagaimanapun dan sampai kapanpun, jangan pernah lepas kepercayaan kita kepada Tuhan. Sebab hanya itu jalan satu-satunya untuk Dia dapat jadi penolong dalam hidup kita. Sebab ketika kita sudah tidak percaya, maka Tuhan pun tidak bisa buat apa-apa lagi. Karena segala sesuatu dalam hidup ini boleh terjadi hanya oleh karena iman percaya kita. Bahkan mujizat pun terjadi hanya oleh karena iman percaya kita kepadanya. Itu sebabnya di hadapan Tuhan yang sedang kita sembah saat ini, saya mau ajak kita sama-sama untuk mengadakan pengakuan iman kita. Dengan bersama-sama kita berkata, Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Sama-sama katakan, Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Yang percaya mari sama-sama katakan, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Mungkin sementara menaikkan pujian ini, sementara memperkatakan setiap kata-kata yang ada di dalam pujian ini, justru ada di antara Bapak Ibu Saudara saat ini yang tengah protes dalam hati. Dari sejak kandungan ibu saya sampai detik ini saya jadi orang percaya. Namun belum pernah sekalipun saya mengalami apa yang namanya mujizat itu. Hidup saya biasa-biasa. Mujizat hanya berlaku bagi orang lain dan bukan untuk diri saya. Bapak Ibu Saudara, kalau ada terlintas pikiran semacam itu,
Izinkan saat ini saya menyadarkan setiap kita. Ketika kita bangun pagi tadi dan kita mendapati kita masih bernafas, itu adalah mujizat terbesar yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita hari lepas hari, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalaupun Tuhan sedang seakan-akan berpangku tangan, sepertinya tidak berbuat apa-apa, pasti Tuhan sedang punya maksud di balik semuanya itu. Dia sedang menguji akan seberapa besar kepercayaan kita kepadanya. Itu sebabnya di hadapan Tuhan, izinkan sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saya jemput semua kita bangkit berdiri. Saat ini saya perlu tekankan bahwa saat ini saya tidak sedang mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sekedar nyanyi bersama dengan saya. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang tidak mau nyanyi pun tidak ada urusannya sama saya. Sebab apa yang sedang kita lakukan saat ini, kita sedang berhadapan dengan Tuhan pribadi lepas pribadi. Itu sebabnya kita pakai kata engkau, ku, dan mu. Sadari atau tidak, sesungguhnya saat ini kita sedang berbicara langsung sama Tuhan. Dan Dia omnipresence. Dia sedang berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu sedang berdiri saat ini. Dan Dia sedang bertanya, apa yang kau ingin aku perbuat bagimu? Kenapa Tuhan perlu tanya? Apakah Dia tidak tahu apa yang kita ingin? Dia Maha tahu. Tapi kenapa Dia perlu tanya? Sebab Dia perlu ada satu ucapan keluar dari mulut kita di hadapan Dia. Dan pada waktu kita memperkatakan itu dengan iman, biarkan Dia berkata kepada setiap kita, jadi sesuai dengan imanmu masing-masing. Mari sama-sama sekali lagi kita mau katakan, Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Sekali lagi katakan, Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku
kita sama-sama sorakan haleluya. Mari semua kita sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Amin. Kita punya Tuhan yang maha dahsyat. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Mari bersama bagi berdiri. Jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah, jadilah berkat, dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari yang ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup, dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga, menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kembali untuk yang kedua kalinya, menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuannya dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsapkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. I have